Pemirsa, tim nasional Indonesia berada di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasar hasil pengundian di Sekretariat Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia yang berada di unggulan atau pot ketiga ada di grup B. Tim nasional Garuda bergabung dengan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Babak keempat kualifikasi digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seluruh laga digelar di satu lokasi secara terpusat. Bagaimana peluang timnas Garuda yang notabene tim berperingkat FIFA paling rendah? Apakah timnas Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau harus jalani playoff lanjutan atau bahkan terhenti langkahnya? Kita bahas bersama para narasumber di Dialog Prime sore hari ini. Di studio sudah ada analis sepak bola Akmal Marhali dan kami juga sedang menghubungi melalui sambungan Zoom, manajer Timnas Garuda Sumarji. Kita tunggu kehadiran Pak Sumarji di sambungan Zoom. Kalau saya mengundang Bung Akmal, kalau tidak menganalisis, ya nggak usah ke sini begitu ya. Bagaimana analisanya Arab Saudi, Irak, dan juga Indonesia berada dalam satu grup B? Ya, sebelum diundi, saya tadinya berharap Indonesia satu grup dengan Qatar, Uni Emirat Arab, Indonesia. Ternyata terbalik. Yang kemudian kita satu grup dengan Arab Saudi, kemudian Irak. Nah, yang menarik dari tim harapan ini, itu bukan harapan dari pihak lain. Betul. Kalau Arab Saudi dan Qatar sebenarnya harus dipisah karena nanti kita bahas setelah lanjut. Yang menarik dari satu grup ini di grup B, Irak dan Arab Saudi adalah dua tim yang pernah dihadapi Indonesia. Irak 2 kali dihadapi Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi kita hasilnya kalah 1-5, kemudian di GBK kita kalah 0-2. Nah, yang menarik adalah Arab Saudi. Arab Saudi kita tahan mereka di Arab Saudi, kemudian kita kalahkan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan lewat 2 gol Marcelino Ferdinand. Artinya kalau bicara pengalaman, kita sudah berpengalaman ketemu 2 tim ini. Nah, yang membedakan adalah bahwa semua yang dihasilkan di tim ketika berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi itu di eranya Sintayong. Nah, sekarang eranya Patrick Kluivert yang pastinya akan menjadi tantangan tersendiri. Kalau Sintayong 2 kali kalah melawan Irak, nah ini yang harus menjadi tantangan Kluivert bahwa dia harus hasilnya lebih baik berhadapan dengan Irak. Kemudian kalau STY bisa 4 poin melawan Arab Saudi, ya Kluivert harus juga memberikan hasil yang terbaik. Jadi menurut saya ini hasil undian yang mau siapapun yang sebenarnya bertemu dengan Indonesia dari 5 negara Timur Tengah semua adalah lawan-lawan berat. Nah, tinggal setelah ketemu Arab Saudi dan juga Irak, bagaimana Patrick Kluivert itu menganalisa kekuatan kedua tim ini. Baik. Pak Sumarji juga sebelum melakukan drawing ini berharap bahwa Indonesia berada satu tim dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi paling tidak sudah 50% nih keinginan Pak Sumarji. Karena ada Arab Saudi di situ. Terus kemudian ada Irak. Nah, sebenarnya saya mau tahu alasan Pak Sumarji milih 2 negara tersebut untuk melawan Indonesia. Tapi kalau menurut bayangan Anda, keinginan Pak Sumarji apa? Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada satu grup dengan Indonesia. Ya, yang pertama Arab Saudi sudah kita dapat 4 poin dari Arab Saudi dan itu menggambarkan bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk menang walaupun kali ini bermainnya di Arab Saudi kan, tidak ada home away untuk babak keempat ini. Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi kita pernah punya pengalaman menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi dan ini mungkin yang menjadi harapan Pak Marji bahwa kita ketemu Arab Saudi. Kalau Uni Emirat Arab, saya pikir dari rekor pertemuan Indonesia dengan Uni Emirat Arab hampir berimbang. Dari total 8 pertemuan Indonesia menang 2 kali, 3 kali Indonesia kalah, sisanya berakhir imbang. Artinya Uni Emirat Arab adalah tim yang ada potensi Indonesia bisa ambil poin melawan Uni Emirat Arab. Tapi faktanya kan kalau saya Qatar, kenapa Qatar? Qatar pernah kita kalahkan juga gitu kan. Di Piala Asia ketika itu pelatihnya Willy Bedrosier 2004 dikalahkan lewat gol Ponario Astaman dan Budi Sudarsono. Akhirnya Willy Bedrosier ketika itu dipecat. Nah, ini yang menurut saya adalah
Arab Saudi dan Irak lawan yang harusnya lawan yang sangat berat buat Indonesia. Berarti ini setengah mimpi buruk ketika Indonesia berada satu tim dengan Irak. Karena kalau saya salah tolong koreksi, Indonesia tidak pernah menang melawan Irak di kualifikasi grup kedua ya, babak kedua. Babak kedua. Kita kalah 1-5, kita kalah juga di GBK 0-2. Nah, Irak ini berbeda dengan tim Timur Tengah lainnya. Ya. Karena kalau kita lihat Irak lebih dekat kepada Arab Persia kan. Nah, Iran dengan postur tubuh yang besar gitu, dekat-dekat dengan gaya-gaya bermainnya Jerman. Ini yang kemudian ini bisa kita jadi lihat kendala. nih, Bung Akmal, gitu. ya. Sejumlah pertandingan Indonesia melawan Irak begitu ya, 5 laga terakhir. Iya. Dan 5 laga terakhir kita tidak pernah menang melawan Betul. Irak. Saya mengingat bahwa kita 2 kali menang melawan Irak. Pertama adalah pra-Olimpiade 1968. Kita menang. Kemudian terakhir Piala Kemerdekaan tahun 2000. Setelah itu sisanya kita kalah dan imbang melawan Irak. Bahkan kalau kita lihat hasil 5 laga terakhir, ya semuanya dimenangkan oleh Irak. Ya. Artinya kita sangat inferior berhadapan dengan Irak ya. Baik, kita ulang ulasan 5 laga terakhir Indonesia versus Arab Saudi, kita lihat. Nah, bagaimana? Nah, ini gambaran kalau Arab Saudi seperti yang diinginkan Pak Marji, kalau secara rekor pertemuan kita ada potensi untuk bisa meraih kemenangan ya. Terakhir kita menang 2-0 dan itu adalah kemenangan pertama dalam sejarah Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Kemudian imbang 1-1, kita kalah 0-1 di 2014. Kemudian kita kalah 1-2 di Piala Asia 2003. Kemudian di uji coba 2011 kita menang 0-0. Ini uji coba seingat saya digelar di Malaysia dan pelatihnya ketika itu adalah Frank Rijkaard. Oke. Kalau kita bicara soal kepelatihan, kalau nggak salah tiga-tiganya pelatihnya baru ya, Arab Saudi baru, Irak baru, dan Indonesia baru. Anda melihatnya dari kepelatihan baru ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat pergantian dari Roberto Mancini ke Herbert Gerrard, ini kan pergantian yang sejatinya pelatih sebelum Mancini adalah pelatih ini gitu, yang sudah lebih mengenal karakternya. Ketika itu Mancini mengkritisi sebenarnya bahwa Liga Arab dengan kehadiran atau dibukanya keran pemain asing seluas-luasnya membuat pemain tim nasional Arab Saudi menjadi peluang untuk bermainnya sangat sedikit. Itu yang kemudian dikritisi oleh Mancini. Sementara kalau Hervé Renard ini adalah pelatih dari Prancis yang sebelumnya memang menangani tim Arab Saudi sebelum kemudian digantikan oleh Roberto Mancini. Dan kalau dari sisi hasil ternyata memang lebih baik dari Roberto Mancini, walaupun mencatatkan rekor adalah kalah untuk pertama kali sepanjang sejarah berhadapan dengan Indonesia. Artinya peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi sangat besar karena walaupun Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia main dimanapun kita sudah gambarkan atau sudah terbukti bahwa Indonesia dimanapun main supporternya pasti penuh. Betul. Termasuk main di Arab Saudi dan ini adalah gambaran tapi secara kita juga harus melihat kemampuan kita bahwa Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia. Baik, Bung Akmal, tadi kalau saya sebutkan setengah mimpi buruk, nggak buruk-buruk amat. Kalau saya salah lagi, tolong koreksi. Pelatih Irak ini adalah mantan pelatih Australia. Betul. Yang notabene Indonesia juga pernah mengalahkan Australia. Betul. Berarti timnas Indonesia tidak perlu takut melawan Irak secara kepelatihannya begitu ya? Betul. Graham Arnold adalah pelatih yang di 3 awal Australia memberikan hasil yang kurang maksimal buat Australia. Sehingga kemudian dipecat dan pada akhirnya diambil oleh Irak. Ya. Nah ini yang menarik. Sementara Australia pasca pergantian Graham Arnold justru bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama dengan Jepang dari grup C atau grup yang ada Indonesia. Nah, Graham Arnold pastinya gaya bermainnya harusnya sudah dipahami oleh para pemain Indonesia karena 2 kali sudah setidaknya sekali bertemu dengan Australia dan kita tahan imbang 0-0 di GBK ketika itu. Nah, ini yang sebenarnya gaya bermainnya kalau dari kontur tubuh atau postur tubuh Irak itu pemainnya hampir mirip dengan Australia dengan badan besar dan sebagainya. Nah ini yang harusnya kemudian sudah mulai dianalisa oleh Patrick Kluivert karena gaya bermain yang pada akhirnya adalah itu kan semua pelatih itu yang ada Graham Arnold kemudian Roberto Mancini itu eranya Sintayong. Nah sekarang pelatih baru semua ini yang menjadi menarik babak keempat grup B ini adalah melihat pelatih baru siapa yang punya garis tangan atau hoki yang bagus. Baik, di balik sejumlah keoptimisan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak, tapi Indonesia juga punya tantangan bahwa selama perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini,
Indonesia tidak pernah menang dalam laga di tandang. Betul, dan ini adalah PR yang harus menjadi analisa dari Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya, bahwa kita hanya bisa meraih 2 poin dari laga tandang ya. Di babak ketiga kemarin, yakni kita tahan Bahrain, kita tahan Arab Saudi. Yang menarik adalah 2 tim yang kita bisa tahan adalah tim Timur Tengah yang kebetulan kita lawan juga di babak keempat. Artinya kita punya modal yang cukup positif ya, berhadapan dengan tim Timur Tengah di grup C, dan ini harapannya bisa dibawa ketika berhadapan atau tampil di babak keempat ini. Dan itulah yang kemudian menurut saya kita berharap PSSI bisa menyiapkan laga uji coba yang berkualitas melawan tim yang punya karakter seperti Arab Saudi dan Irak. Namun yang saya dengar adalah tim nasional Indonesia, badan tim nasional yang dipimpin oleh Pak Marji saat ini, atau Pak Marji sebagai manajer, atau PSSI sudah merencanakan 2 uji coba, melawan Lebanon dan melawan Kuwait nantinya. Betul. Dan kita harapkan 2 laga uji coba ini bisa memaksimalkan potensi pemain Indonesia yang ada saat ini di bawah Patrick Kluivert. Karena bagaimanapun kita harus akui Patrick Kluivert masih butuh adaptasi dengan para pemainnya, karena masa bulan madunya istilahnya gitu kan. Belum begitu lama gitu kan. Artinya baru 4 pertandingan di bawah Patrick Kluivert dengan hasil 2 kali menang, 2 kali kalah. Dan kekalahan yang derita adalah kekalahan yang sangat telak. Kalah 1-5 dari Australia, kemudian kalah 0-6 dari Jepang. Artinya lini belakang Indonesia harus dibenahi, dan kebetulan 2 kekalahan telak itu terjadi di laga tandang. Nah, ini yang menjadi PR. Nanti kita bahas urutan pemain. Tapi kalau masih berkaitan dengan laga tandang yang tidak pernah menang begitu ya. Dari 2 laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait, kenapa sayangnya berlaganya di Indonesia? Kenapa nggak di kandang Lebanon dan Kuwait kalau memang menumbuhkan rasa apa ya, musimnya kita harus menyesuaikan, betul, dan lain sebagainya, iklimnya. Ya, kalau saya lihat mungkin ya, ini analisa saya bisa benar bisa juga salah. Mungkin ketika penjajakan uji coba itu kondisi Timur Tengah kemarin, ya kan, ketika Iran dengan Israel berseteru, kan bahkan ada rencana atau ada usulan, bahkan saya sempat ngomong di sini untuk pindahkan saja semua laganya di Indonesia gitu kan, karena situasi Timur Tengah ketika itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan. Bahkan kalau saya juga berharap sebenarnya Lebanon sama Kuwait levelnya ini di bawah dari tim-tim yang akan kita hadapi di babak ketiga nanti, babak keempat nanti. Arab Saudi, kemudian Irak, itu levelnya di atas dari Kuwait dan Lebanon. Harapan saya tadinya kita bertemu seperti siapa sih tim yang karakter bermainnya seperti Irak. Lawan sesungguhnya adalah Iran sebenarnya, yang kalau kita mau lihat tipikal bermain, siapa yang tipikal mainnya sama dengan dengan Arab Saudi, kita mungkin bisa uji coba dengan Yordania misalnya, yang sudah lolos kan ke putaran final Piala Dunia 2026. Karakter mainnya hampir mirip dan hampir sama. Tapi ternyata kita hanya bisa dapat uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Ya, apapun itu harus dimaksimalkan uji coba itu untuk meningkatkan kualitas permainan tim nasional kita. Baik, kita berada ranking di paling bawah di antara 6 yang berada di grup A dan di grup B begitu. Betul. Ya. Tapi itu bisa nggak kita optimis bahwa ranking bisa saja secara hitam di atas putih, tapi kemampuan di lapangannya kemungkinan bisa berubah menurut Anda? Ya, ranking kita memang di bawah, bahkan di luar 100 besar dibanding 5 tim lainnya, ya kan. Siapapun yang bertemu dengan Indonesia, yang pada akhirnya bertemu dengan Arab Saudi dan Irak, semua rankingnya 100 besar. Kita doang yang kemudian di luar itu, kita 118 FIFA. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa di babak ketiga, bahkan di babak kedua, ketika kita berhadapan dengan Vietnam rankingnya di atas Indonesia. Gitu kan. Kita bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Di babak ketiga, kita bisa kalahkan Bahrain, kita bisa kalahkan Cina, yang rankingnya juga di atas Indonesia. Nah, yang membedakan saat ini adalah Indonesia kan prosesnya, kalau orang sekolah ini program akselerasi ya kan. Kita bukan zonasi, ini akselerasi. Kita hadirkan pemain-pemain diaspora, ya percepatan, yang pada akhirnya kualitas permainan kita meningkat dengan hadirnya pemain-pemain diaspora ini. Cuma PR terbesar menurut saya ke depan adalah pasca cederanya oleh Romani ketika Piala Presiden kemarin, bahkan kabar terakhir oleh Romani akan menjalani operasi. Kita pertandingan babak ketiga itu akan digelar pada Oktober, artinya waktunya tinggal 3 bulan. Ya, PSSI dalam hal ini Patrick Kluivert harus menyiapkan pemain yang levelnya sepadan dengan oleh Romani, karena dalam 3 pertandingan terakhir
dalam 4 pertandingan terakhir Ole Romani mencetak 3 gol gitu. Dia cetak 1 gol ketika kalah dari Australia, dia cetak 1 gol ketika kita menang melawan Bahrain, dia cetak 1 gol ketika kita menang lawan Cina. Hanya melawan Jepang Ole Romani tidak bisa mencetak gol. Artinya ini PR tersendiri buat Patrick Kluivert, lini depan. Bagaimanapun kalau mau menang kan harus bisa mencetak gol. Dan salah satu tugasnya adalah pemain lini depan. Ole Romani cedera, siapa gantinya? Baik. Kita kalau soal di lini pemain ini ada 3 pemain yang tidak punya klub, terus kemudian ada 3 orang juga yang cedera, terus kemudian ada 5 pemain kartu kuning. Kita akan bahas nih apakah nanti di babak keempat kualifikasi ada regulasi pemutihan. Kita juga sambil menunggu Pak Sumarji bergabung. Betul. Kita akan jeda sesaat, pemirsa. Dialog NTV Prime akan kembali usai jeda.